suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, dikagumi puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami memohon curahkanlah roh kebenaran dan damai ke dalam hati kami, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami melakukan perintah-Mu dengan segenap kekuatan kami. Pimpinlah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi-Mu dan sukacita bagi kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai dengan yang bait ketiga.
Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan mohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh rahmat bagi kami orang berdosa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Yesus Kristus, menjelma menjadi manusia, menanggung penderitaan dan kehinaan, bahkan mati disalibkan untuk keselamatan kami. Engkau telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan mengangkatnya ke surga, supaya kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Namun kami sering tidak menyadari, bahkan tidak menghargai keselamatan dan penebusan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Hal itu dikarenakan kesombongan dan dangkalnya pengenalan kami akan kuasa-Mu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu, supaya kami semakin melihat, menyadari dan mengimani bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Ajarilah juga kami supaya semakin bersyukur atas kebaikan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Terimalah doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah
darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapusai dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur jika Tuhan boleh memberikan kita kesempatan beribadah. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita memberikan ucapan syukur, yaitu persembahan khusus untuk pembangunan jemaat. Ini adalah rumah Tuhan, tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan cukup buat kehidupan kita. Banyak berkat-berkat yang telah Tuhan beri bagi kita di sepanjang kehidupan kita, bahkan di minggu ini. Kita percaya dari berkat yang telah Tuhan beri, hari ini kita mau menyerahkannya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan berkat kesehatan, berkat rezeki kepada kita secara pribadi, bahkan jemaat Tuhan semakin diberkati. Marilah kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur buat Allah yang baik. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami. Tapi karena kemurahan dan kebaikan-Mu lah yang boleh menghantar kami hingga pada hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup adalah anugerah-Mu. Dan Tuhan memberkati kami Tuhan, kesehatan kami, bahkan Tuhan rezeki kami. Itu adalah semata-mata karena Tuhan mengasihi kami. Dari berkat yang telah Tuhan beri, hari ini kami mau mempersembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan kesehatan kami. Mari Engkau tolong dan topang kami Tuhan, lebih dan lebih lagi tersungkur di bawah kaki salib Kristus. Sehingga kami masih boleh Tuhan memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan sisa-sisa dari apa yang telah Tuhan beri. Tapi sungguh-sungguh adalah buah doa, buah iman, buah kepercayaan kami bahwa hidup kami semata-mata hanyalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau kembalikan kepadamu. Inilah kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terima. Dan semuanya Tuhan boleh dipakaikan untuk pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah hadir dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, bait yang pertama dan yang kedua. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosaku dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Warta Jemaat GKPS Cengkareng, Minggu 15 Agustus 2021. 1. Keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak 19.413.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan yang memberi, dan berguna untuk pengembangan kerajaan Allah. Berita. Anggota baru. Mulai Minggu 15 Agustus 2021 diterima menjadi anggota Jemaat GKPS Cengkareng Yuni Santika Naibaho Naposo Tading Irumahni Situa Emeritus Molen Barisman Purba masuk sektor Cengkareng Indah. Pesta Olop-Olop Resort pada Minggu 8 Agustus 2021 dalam kebaktian minggu di GKPS Kana, Domba Ilantik Panitia Olop-Olop Resort Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2021. Soal nasional setiap tahun. Patupudana Natolu Huriado Manupaki Horja pelayanan GKPS Resort Cengkareng, Jakarta Barat untuk 1 tahun ke depan. Jana i program hon kuriata do tiap tahun. Alani ai asehagenup mahita manupaki horja on ibagas malas nyuhur. Mangamalas-kon 118 tahun ambilan nama dear das hubangso Simalungun. Diharapkan panitia olop-olop tupak kubata GKPS Cengkareng 54.300.000. Diharapkan rapat majelis calon sintua dan calon samas GKPS Cengkareng untuk meningkatkan pelayanan di masa pandemi COVID-19 di GKPS Cengkareng dan pelaksanaan pesta olop-olop GKPS 118 tahun Injil Simalungun. Marsiteon PHMJ mengundang hagenup majelis calon sintua pakon calon samas untuk hadir mengikuti rapat bersama pengurus resort yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 22 Agustus 2021. Waktu jam 14 WIB sampai selesai. Topik peningkatan pelayanan di GKPS Cengkareng. Pelaksanaan pesta olop-olop GKPS tahun 2021. Pelaksanaan virtual link menyusul. Undangan resmi menyusul melalui WA grup majelis. Rencana kegiatan Minggu 15 Agustus 2021. Minggu 15 Agustus 2021. Ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17 WIB. Pelaksanaan ibadah pelayan ibadah seksi remaja diharapkan kepada semua seksi remaja untuk mengikuti ibadah seksi remaja tersebut. Rabu 18 Agustus 2021
sermon lokal Majelis GKP Cengkareng masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan seluruh majelis hadir mengikuti sermon tersebut. Kamis 19 Agustus 2021. Kamis 19 Agustus sermon guru seksi remaja GKPS Cengkareng. Jam 19.30 WIB. Narasumber Pendeta Sortauli Damanik STH, moderator Rospita Saragi. Jumat 20 Agustus 2001. Pertongguan sektor. Sabtu 21 Agustus 2021 Marguru Malua angkat CD jam 15 tepat secara virtual. Minggu 22 Agustus 2021. Minggu 22 Agustus 2021, Minggu 12 setelah Trinitas, ibadah Minggu Sahabat Khusus. Nama balu, nama tua, Natading Maetek Pakon Dia Babel. Masuk pukul 19 WIB. Pelaksanaan ibadah live di GKPS Cengkareng. Petugas ibadah dapat kita lihat di Warta Jemaat. PA virtual seksi Inang GKPS Cengkareng. Minggu 22 Agustus 2021. Pukul 19 WIB. Pengkhotbah Pendeta Sortaulina Damanik. Pelaksana acara atau moderator Nyonya Situa Suardi Damanik Boru Sitorus. Mandodi Nyonya Situa Rasiman Sinaga Boru Gultum. Doa syafaat Inang Rospita Boru Saragi. Demikianlah Warta Jemaat hari ini. Selengkapnya dapat kita lihat pada Warta Jemaat di WA Group GKPS Cengkareng. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami di pagi hari yang sungguh indah ini Tuhan, di mana kami dapat beribadah dengan penuh hikmat yang melalui dengan virtual. Tuhan, walaupun kami sebagai dua ibadah di rumah maupun di sini Tuhan, berkatilah semua anggota jemaat ini Tuhan. Berikan kasih karunia kepadamu agar semua mampu menjalankan dengan hikmat dan penuh kasih. Tuhan, begitu juga program yang telah ditulis yang akan dilaksanakan di jemaat kami Tuhan. Mulai dari Pesta Olop-Olop yang akan dilaksanakan Tuhan September, dengan penuh hikmat kami sukacita menerimanya tersebut Tuhan. Dengan pengumpulan dana yang disiapkan jemaat kami Tuhan, kiranya bukalah pintu hati kami untuk memberikan sukacita dana sumbangan agar terlaksana Pesta Olop-Olop yang kami telah rencanakan Tuhan. Engkaulah pengharapan kami semua ini Tuhan. Juga Tuhan, pada saat ini juga kami juga memohon di dalam program-program yang telah dituliskan atau yang akan dilaksanakan hingga minggu ke depan. Berkatilah Tuhan agar berjalan dengan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, bait yang pertama, 4, dan yang kelima. Heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
aku tak nampak wajahnya, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu dan kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sucikan, Engkau tahir kuduskan Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman kebenaran. Engkau sucikan juga telinga hati kami jemaat-Mu yang boleh mendengar. Jika ada roh lain yang boleh mengganggu gugat konsentrasi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tolak dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Salam horas sempat teganupan. Iya, nasiam bapak koninang naik rumah, atap ijape, nah ikut ambil bagian bani ibadah on. Kita bersyukur bahwa sekali lagi Tuhan itu baik, yang boleh menghantar kita, memberikan energi udara yang boleh kita hirup bebas, gratis, tanpa bayar. Banyak orang yang berjuang sekarang di rumah sakit, tapi kita juga berdoa bagi mereka yang sedang berjuang, Tuhan juga boleh berkati sehingga mereka juga diangkat sakit penyakit. Kami ucapkan selamat ulang tahun Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Nanti aku salah ngucap ya. Bapak Agus Limanto Saragi, Bapak Bagus Madai Sinaga, Bapak
belum Bapak ini ya. Joseph Sebastian Alessandro Sumbayak, Bapak Situa Dawelman Sinaga. Kristen Theodora Sinaga, Bapak Situa Karsen Sinaga. Ya, roh 2P Makelai. Tuhan berkati. Sehat horas sermatua. Inang Samas, udah Situa Inang ini ya. Inang Situa Yohana Damera Purba, GP Rumah. Roan Rikera Girsang, Bapak Rizwan Saragi, Benada kita Magirsang. Kemudian kami sapa mudah-mudahan beribadah juga di saat ini Bapak Situa Emeritus Sabarudin Purba. Horas Bapak sehat mahamda. Kita ganupan Bapak Ibu anak sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Kita berdoa selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan mudahkan segala berkat rezeki kesehatan. Haleluya, amin. Kami juga ucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan kepada keluarga Jamanson Purba dan Inang Luhur Saragi, Jonathan Hadi Sanjoto dengan Inang Eva Hotmaliani, keluarga Bapak Johnster Damanik dan Inang calon Samas Risni Purba, kemudian keluarga Bapak Situa Dawelman Sinaga dengan Inang Linaria Boru Saragi. Waduh, ini dekat ulang tahunnya, dekat juga hari ulang tahun pernikahan. Jadi double tene. Minggu do Bapak Sedarion. Lang humatene. Ya, mungkin beribadah di rumah sekali lagi yang berulang tahun pernikahan. Melewati pernikahan ternyata enggak mudah. Di sana banyak badai, banyak persoalan, tapi kami bersyukur, kita bersyukur. Ditambahkan Tuhan tambahkan 1 tahun pernikahan Bayi Nasiam, Tuhan memberkati, horasma. Iya. Aganupan Nasiam Bapak Pakoninang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pemuda GKPS, dimanapun berada pada hari ini. Kalau kita baca teks firman Tuhan tadi sungguh luar biasa sekali. Tapi kalau kita baca sebelumnya di pasal 8 dari ayat 1 sampai kepada ayat 11, teks firman Tuhan ini dilatar belakangi dengan sebuah percakapan antara ahli Taurat dan orang Farisi yang membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mudah-mudahan kita terganggu konsentrasi dengan apa ya yang di samping. Hari Minggu mereka juga kerja, nggak apa-apa lah. Kita baca di ayat pasal 8 ayatnya ayat 3 ya. Pagi-pagi benar ayat 2, ia berada lagi di bait Allah. Pagi-pagi benar Yesus ada di bait Allah. Kita baca di ayat 2, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Bayangkan Bapak Ibu, pagi-pagi benar Yesus ada di bait Allah, tapi yang datang banyak orang yang datang, maka ahli Taurat dan orang Farisi yang terjadi di sana pagi-pagi benar. Yang dibawa adalah kasus ya. Saya nggak tahu apakah mereka datang ke bait Allah untuk bersyukur, tapi mereka datang di sana adalah membawa kasus persoalan. Di ayat 3 dikatakan di sana ahli Taurat orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, anggona siam majelis jematon beribadah pagi-pagi benar roh mahoma kasus seperti ini. Mereka menempatkan perempuan itu Nini Ijai di tengah-tengah. Coba bayangkan anggoy Joni pajongjong mana buruai. Menempatkannya di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Tertangkap basah.
lang tarela kobe. Menurut hukum Musa adalah memerintahkan kita melempari perempuan ini dengan batu sampai mati. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini adalah fondasi mereka untuk boleh mencobai. Kita garis bawahi ya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Saya nggak tahu apakah latar belakang kita datang, kemudian kita beribadah, kemudian kita mau bertanya kepada Tuhan. Polanya adalah mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Bahak do kasus lahu menjebak. Banyak sekali orang berbicara tentang kasus ingin menjebak kita. Tapi seberapakah kita berhikmat dalam kehidupan kita seperti Yesus dalam teks kita ini luar biasa ya. Kenapa dikatakan bahwa mereka datang sebenarnya ingin mencobai? Karena dia adalah Tuhan, dia tahu hati kita. Makanya disebutkan di sana ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, karena Yesus dicela. Sebenarnya silakan ambil keputusan sekarang. Menurutmu engkau adalah pengajar Tuhan yang sekarang sedang ada di bait suci ini, berilah kami keadilan. Apakah kemudian perempuan ini kita akan hukum sesuai dengan hukum Musa? Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus dalam teks kita ini, berdirilah dia, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparinya dengan batu kepada perempuan itu. Di luar dugaan kita. Orang seringkali bicara soal aturan, oh ini aturannya, oke benar. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita mau mengatakan adalah firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan. Jangan buat benarmu sendiri, jangan buat hukummu sendiri. Kehadiran Kristus adalah menyelamatkan. Kehadiran Kristus adalah membenarkan. Kehadiran Kristus adalah memerdekakan. Seringkali Bapak Ibu dan saya akan mengatakan ini berulang-ulang. Ada 10 firman. Tapi seringkali orang melihat kesalahan orang lain adalah dari 1 firman. Ketahuan berzina dihukum mati. Wow, kalau dia tadi nggomak katai halak. Jika mengingini rumah sesamamu, jika menduakan Tuhan, kemudian kita membenarkan diri kita dengan kebenaran kita, tapi di sisi lain kalau ada celah dari orang lain, ini mereka membuat celah, oh ini celah dosa. Tapi sering kali Bapak Ibu, 10 hukum Taurat, kita sering kali menangkap 1 untuk menghakimi orang lain, tapi kita tidak melihat apa yang menjadi kesalahan kita. Hari ini firman Tuhan adalah firman yang memerdekakan. Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Saat itu mereka sadar, siapa di antara Anda yang tidak berdosa silakan lempar. Gak ada yang gak berdosa ya. Semua kita berdosa. Karena itulah mereka mundur satu persatu, tiada yang berani melempar perempuan itu. Saat Yesus bertanya kepada perempuan itu, lalu Yesus berkata dan berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Itulah kebenaran yang memerdekakan. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Tapi kata yang kedua adalah, kita harus garis bawahi, kebenaran yang memerdekakan adalah pergilah, tapi kita garis bawahi, janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Seringkali orang kemudian dia pergi diberi kebebasan, besok lakukan lagi. Besok berzinah lagi, besok mencuri lagi, besok selingkuh lagi.
Firman Tuhan hari ini mau mengatakan, oke, Tuhan memberikan kita keselamatan, Tuhan memerdekakan saudara dan saya, tapi bukan berarti akhirnya kita suka-suka. Besok akan ada lagi kemerdekaan. Besok akan ada lagi kasih karunia. Adong pepatar hidup niuhur horjahom malah. Tapi hari ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pergilah. Yesus membebaskan, tapi adalah membebaskan untuk benar-benar bertobat. Tidak melakukan dari sekarang. Mari kita bertanya. Kalau firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa sekali. Dikatakan di sana ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Mari kita tanya, apakah kemudian kita yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, kita masih menjadi hamba dosa? Kalau khotbah pertonggoan, apa yang dialami oleh Musa? Musa melakukan kesalahan di masa lalu. Dia telah pergi melarikan diri ke Midian. Tapi Tuhan panggil kembali supaya dia pulang kembali ke Mesir. Ada pergumulan yang besar. Ada pergumulan yang berat, tapi Tuhan katakan dan menjamin supaya Musa mencoba mengampuni dirinya dan mengampuni masa lalunya. Seringkali Bapak Ibu kita terkungkung dengan masa lalu. Langkuwo tuh. Seberapa kuatkah kita masih menyimpan dosa masa lalu? Kita pakailah kepahitan. Seberapa kuat seringkah kita sampai hari ini kita masih menyimpan kepahitan. Kita tidak bisa keluar dari zona kehidupan kita supaya kita benar-benar merdeka dan bebas dari masa lalu yang pahit dalam hidup kita. Musa dalam khotbah pertonggoan itu dipanggil, lu harus keluar, pergi, kembalilah ke Mesir. Jumpai lagi saudaramu, ada Harun. Keluarga-keluargamu apakah masih hidup? Sekalipun di sana engkau punya kepahitan. Adakah di antara kita masih menyimpan kepahitan dan belum membereskan kepahitan itu? Ambilan pertonggoan mengatakan kita harus bereskan kepahitan itu. Kita akan memulai tugas Tuhan yang baru, menyatakan keselamatan untuk bangsa itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bebas dari rasa takut. Kalau kita sudah merdeka dan kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Tapi secara pribadi dari kehidupan kita, apakah kemudian kita ini masih terjajah seperti ayat 34 tadi, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita telah dimerdekakan dalam Kristus dan kita terus merayakan hari kemerdekaan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi firman ini menyapa kita, apakah kita tetap menjadi hamba dosa? Apakah dosa itu yang menguasai dan mengikat kita? Kita tidak bisa pernah keluar dari zona keterikatan kita dengan itu. Mari kita tanya Bapak Ibu,
apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau perempuan tadi yang berzina itu telah dibebaskan oleh Yesus dan dia memulai langkah yang baru, zona kehidupan yang baru dalam kehidupannya. Mari kita bertanya, apakah langkah baru yang akan kita lakukan saat kita merayakan kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita? Apa langkah baru? Oh ya, kami merayakan kemerdekaan. Karena itu apakah yang harus saya lakukan sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus? Kita ini ibaratnya sebuah kereta api. Kereta api itu dia punya rel. Dia harus berjalan sesuai dengan relnya. Pertanyaan bagi kita adalah apakah kita masih berjalan dalam rel yang telah ditetapkan dalam kehidupan kita? Yang kedua, boleh kita gambarkan kehidupan ini adalah ibaratnya kita sekarang ada di sebuah lautan yang luas. Saat kita ada di sebuah lautan yang luas seperti seekor ikan. Pertanyaan Bapak Ibu, lautan itu airnya asin. Banyak sampah di sana. Gak ada orang yang berani minum air laut. Tapi ikan itu selama dia hidup ada dalam air laut itu, ikan tidak pernah asin. Langku boto. Enggak do idai nasiam ikan laut asin. Karena dikasih garamnya dia setelah mati. Gambaran ini menyatakan kepada kita Bapak Ibu, saudara yang kekasih dimanapun berada pada hari ini, Anda dan saya seperti ada di lautan bebas. Tuhan memberikan kita kebebasan dalam dunia ini. Tuhan memberikan kita hidup. Tapi bukan berarti kemudian Anda menjadi asin karena asinnya dunia ini. Langga be maporat ham AGP duniawan maporat. Langga be topoh-topoh kam AGP tengah-tengah di laut ai banyak sekali sampah. Karena apa? Tuhan memberikan kita nafas kehidupan seperti ikan tadi, dia boleh berenang di laut bebas. Tapi sekali lagi Bapak Ibu kita garis bawahi, bukan berarti ikan menjadi asin, tapi dia bertumbuh, bertambah, berkembang dalam laut yang bebas itu. Hari ini Tuhan memberikan kita kebebasan, kemerdekaan. Anda dan saya bukanlah hamba yang menjadi asin karena dunia ini. Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Tetaplah menjadi ikan. Ikan yang hidup, yang boleh berenang di laut yang bebas. Tapi kita tidak akan pernah terperangkap. Bahkan ikut menjadi asin. Berarti Anda telah mati. Kita telah menjadi ikan yang mati. Bahkan menjadi ikan bangkai. Tapi kita adalah ikan yang hidup. Seasin-asin apapun dunia ini, kalau Tuhan telah memerdekakan saudara dan saya, kita akan tetap menjadi ikan
yang boleh berenang, yang boleh berdaya juang, yang boleh berkembang bertambah di laut lepas. Karena Tuhan memberikan dia energi melawan arus, menghadapi segala hal dalam lautan itu. Inilah gambaran kehidupan orang percaya dalam dunia ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Hari ini Tuhan telah memerdekakan kita. Biarlah firman ini memenangkan saudara dan saya. Janganlah bangga dengan status kita. Kalau bangsa itu mereka bangga sebagai keturunan Abraham, tapi itu hanyalah bungkus luar saja. Tapi ternyata di dalam mereka telah menjadi hamba dosa. Tuhan tidak ingin juga bungkus luar kita, label kita mau membongkar itu dalam kehidupan kita. Kita benar-benar telah dipulihkan dan dimerdekakan dalam Kristus. Dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita, tapi kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang telah menerima anugerah pembebasan itu seperti perempuan yang ketahuan berjinas tadi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah, Tuhan katakan. Kita juga telah dimerdekakan dalam Tuhan, dalam Kristus Tuhan kita. Tapi jangan lakukan lagi kesalahan yang sama yang Anda lakukan kemarin. Amin, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa Tuhan telah memerdekakan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk lebih dan lebih lagi tersungkur di bawah kaki salib Kristus, sehingga kami tidak membenarkan kebenaran kami seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, ahli Taurat, saat mereka membenarkan diri dan menganggap orang lain berdosa dan bersalah. Tapi firman-Mu menyapa kami adalah firman yang membebaskan kami. Kami juga boleh mengintrospeksi diri kami, bahwa sesungguhnya kami butuh juga pembebasan dari Tuhan. Karena kami semuanya adalah orang-orang berdosa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kalau Tuhan telah memerdekakan, membebaskan kami tidak lagi menjadi hamba dosa. Kami tidak lagi tunduk kepada dosa. Tapi firman-Mu mengatakan supaya kami pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai hari ini. Kami sering kali Tuhan terikat dengan dosa masa lalu. Kami begitu sulit mengampuni orang-orang yang di sekitar kami. Kami sering kali juga Tuhan menilai kesalahan orang lain. Dan itu yang sering Tuhan kami garis merahi dalam hati kami. Tapi hari ini kami mau memohon ampun kepada Tuhan. Ampun Tuhan. Engkau tolong kami Bapa, supaya kami keluar dari keterikatan itu. Seperti Musa yang Engkau panggil, supaya dia kembali ke Mesir, membebaskan bangsa itu. Ada ketakutan-ketakutan di masa lalu, ada kepahitan di masa lalu. Tapi Tuhan telah menjamin kehidupannya supaya dia boleh mengampuni dirinya dan mengampuni orang lain. Hari ini juga Tuhan firman-Mu menyapa kami. Mungkin banyak kepahitan kami di masa lalu. Tolong Tuhan ajar kami untuk lebih dan lebih lagi Tuhan berkuasa mengampuni diri kami dan mengampuni orang lain. Kami mau membuka lembaran baru mulai sekarang. Kami aminkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan kepahitan itu. Hari ini juga Tuhan kami berdoa buat mereka yang sedang berjuang melawan sakit penyakit.
Bapak Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragih, Bapak Perdinan Apo Saragih, Bintang Neo Silalahi, Inang Anna Ria Monte, Nyonya Jaulin Sumbayak, Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Sutapea, Bapak John Predi Damanik, Inang Holy Lim Boru Purba, Inang Situa Yohana Damera Purba, Bapak Situa Emeritus Sabarudin Purba. Engkau tolong topang mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi pemenang melawan segala sakit penyakit yang mungkin sudah bertahun-tahun, dan kami terus berdoa dalam nama Tuhan. Engkau boleh pulih sucikan Tuhan. Bahkan mereka saat berjuang melawan sakit boleh memanggil nama Tuhan, sehingga lewat sakit pun mereka boleh mengalami bahwa kami punya Tuhan yang tetap setia bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa buat mereka yang berulang tahun di minggu ini, bahkan di ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau tambahkan berkat yang melimpah. Engkau berkati lebih dan ajar mereka bersyukur bahwa Tuhan telah menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan ajar mereka lebih dan lebih lagi bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan juga Tuhan pengurus harian majelis jemaat, anggota majelis jemaat yang Engkau panggil melayani jemaat-Mu. Mari Engkau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk memberi hati buat pelayanan di jemaat-Mu. Kami juga doakan anggota jemaat kami Tuhan, yang mungkin banyak pergumulan secara pribadi, bahkan kesulitan keuangan karena di masa pandemik ini. Engkau bukakan tingkap-tingkap berkat Tuhan, Engkau mudahkan rezeki bagi kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu cukup bagi kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
ku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Shalom bagi kita semuanya, selamat hari Minggu. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Semua yang melayani kita jemaat hari ini, kita bersalaman secara protokol kesehatan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberikannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ikutlah kami berfoto.